Jelas didengar ya? Jelas, Pak. Oke. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu pada pagi menjelang siang ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan perkenankan kami untuk kami dapat sama-sama beribadah bersama GBI Jemaat Jatinegara Timur Tuhan. Kami tahu pasti kalau ini boleh terjadi semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena anugerah dan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang sedang dilanda pandemi COVID-19, Tuhan tetap senantiasa memberikan kami perlindungan, kekuatan, dan kesehatan. Ini adalah anugerah yang terbesar bagi kami dan patut kami syukuri Tuhan. Patut kami senantiasa menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang sudah memimpin puji-pujian kami. Dan kalau kami boleh sebentar duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, nyatakan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kepada kami sekalian. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu berkarya melalui penyampaian firman yang akan hamba sampaikan Tuhan. Untuk itu sucikan dan layakan hamba Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan memberkati pemberitaan firman-Mu juga kami sekalian yang akan mendengarkannya Tuhan. Sehingga firman-Mu pada siang hari ini benar-benar merupakan jawaban dalam segenap kehidupan kami semua yang hadir pada Link Zoom ini. Sehingga kami boleh dikuatkan bagi yang lemah, kami boleh dihiburkan bagi yang susah, dan kami boleh berikan jalan keluar kemerdekaan dan kemenangan bagi yang mengalami masalah dan keterikatan. Dan semuanya itu kami yakin dan percaya kami akan peroleh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Link Zoom yang kami pergunakan supaya pemberitaan firman-Mu dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan kami benar-benar boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bersabdalah kepada kami siap menyambut berkat firman Tuhan. Yang siap menyambut berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh bertemu dalam Link Zoom ini untuk berbakti, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa baik bagi kita, ya. Dia senantiasa memperhatikan dan memperdulikan kehidupan kita. Dia melindungi kita. Sehingga siang hari ini kita boleh bersama-sama menghampiri tata hadirat Tuhan untuk menaikkan segala pujian, hormat, syukur, serta untuk memuji dan memuliakan dan juga mendengarkan apa yang menjadi isi suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat suasana seperti sekarang ini, apalagi dengan varian baru Omikron ya yang masih merajalela, ya. Kita sebagai orang percaya, kita tahu percis bahwa kalau kita masih ada dalam keadaan sehat walafiat itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semata-mata oleh anugerah dan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Mungkin di kiri kanan kita, apakah itu keluarga, kerabat, ataupun tetangga kita dengar ada yang terkena pandemi COVID-19. Begitu pula dengan keluarga kami, kakak dari istri kami dan anaknya juga sempat dievakuasi ke Wisma Atlet. Tapi puji Tuhan, 2 hari yang lalu sudah kembali ke rumah. Ya, bahkan orang tuanya, kakak istri saya sempat dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan, sempat masuk ICU. Tapi puji Tuhan, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dia. Nah, sebagai orang percaya,
tidak lain dan tidak bukan dalam masa pandemi seperti ini, satu tempat yang paling aman untuk kita berlindung adalah hanya di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Ya, dimanapun kita pergi, di belahan dunia manapun, tidak lepas daripada pandemi COVID-19 yang beredar di seluruh dunia. Ya, kita bersyukur kita memiliki pemerintahan yang cukup tanggap dalam menangani pandemi ini. Ya, padahal jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah sudah menyatakan bahwa vaksin yang ketiga itu harus berbayar. Tapi puji nama Tuhan, ya, pemerintahan kita di bawah pimpinan Presiden Jokowi mengambil kebijakan bahwa demi kebaikan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, untuk vaksin yang ketiga pun diberikan free secara cuma-cuma seperti vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah, untuk mengatasi kondisi seperti ini, setiap orang percaya, tidak lain dan tidak bukan, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan kita. Dia yang sudah rela meninggalkan surga yang mulia dengan segala kekayaan, kehormatan, kemuliaan, ya, dia rela turun ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, ya, bahkan dia sampai rela mati di atas kayu salib. Ya, kita baru saja belum lama memperingati hari Natal dan Tahun Baru. Ya, saya mau katakan berita Natal itu akan sia-sia kalau tidak dilanjutkan dengan berita tentang penderitaan, kematian, dan juga kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari 3 rangkaian kejadian besar ini yang merupakan karya terbesar dari Tuhan kita, disitulah Tuhan bisa melihat, disitulah orang-orang dunia bisa melihat bahwa Tuhan kita itu adalah Maha Kuasa dan Maha Dahsyat. Untuk itu, kita sebagai umat tebusan Tuhan, ya, untuk tetap setia dan taat kepada Dia sampai akhir. Nah, itulah tema firman Tuhan yang akan kita sharingkan bersama-sama pada pagi hari ini. Taat dan setia sampai akhir. Kalau kita lihat kamus bahasa Indonesia, taat itu berarti patuh kepada perintah. Seperti seorang serdadu taat kepada perintah atasan. Kalau dia tidak taat, maka dia akan menerima konsekuensi atau sanksi. Ya. Tapi sebaliknya kalau dia taat, sudah tentu akan mendapatkan apresiasi atau reward. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi jangan salahkan Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ada masalah datang dalam kehidupan kita, ada problema, jangan mengeluh, jangan salahkan Tuhan. Tapi kita harus bercermin. Apakah kita sudah taat kepada perintah Tuhan? Yang kedua, setia. Setia itu dalam kamus bahasa Indonesia berarti berpegang teguh. Berpegang teguh pada perjanjian, berpegang teguh pada ikrar, berpegang teguh pada kesepakatan. Ya, kalau dalam dunia bisnis, kesepakatan kerjasama. Kita tidak akan merugikan atau mengkhianati partner kerjasama kita. Ya, jadi taat dan setia ini seperti mata uang dengan 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mengatakan taat kepada Tuhan, ya, maka saudara harus setia. Kalau kita mengatakan setia kepada Tuhan, maka kita harus taat melakukan perintah-perintahnya. Ya, taat dan setia harus seiring dan sejalan. Ya, pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu yang bergabung dalam Zoom ini, ya, ada yang di Jakarta, ada Ibu Yuni yang di Holland bergabung, ya, ada beberapa rekan kami, keluarga kami juga bergabung, puji Tuhan. Kita percaya semua ini adalah satu bukti bahwa kita mau taat dan setia pada Tuhan. Ya, taat dan setia bukan saja dalam beribadah seperti ini, dalam bentuk kebaktian, tapi kita taat melakukan
firman Tuhan setiap hari dalam segala situasi dan kondisi. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari dua orang tokoh murid Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Ya. Dalam firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-19 berbunyi, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Perikop firman Tuhan ini adalah pernyataan Petrus dan Yohanes pada waktu diadili di hadapan Mahkamah Agama. Ya, di sana ada pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat, imam-imam besar. Ya, Petrus dan Yohanes menyebarkan Injil atau menceritakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kebangkitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada keselamatan. Ya. Rupanya bukan zaman sekarang saja orang kalau yang terindikasi berbuat salah langsung masuk tahanan. Zaman dahulu juga sudah seperti itu. Petrus dan Yohanes sempat ditahan. Namun mereka tidak berani menahan Petrus dan Yohanes lama-lama karena pengikut-pengikutnya sudah cukup banyak. Berjumlah 5.000 orang. Ya, kita bisa baca dari Kisah Rasul 4 sampai Kisah Rasul yang kelima. Ya. 5.000 orang laki-laki firman Tuhan katakan. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya. Petrus diperiksa, Petrus diadili. Ya. Tapi dia berani menyatakan bahwa Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan berarti kita tidak taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Khususnya kepada pemimpin-pemimpin di negara kita, di kota kita. Ya, kalau di dalam berjemaat kepada gembala kita. Kita tetap harus taat kepada mereka. Ya. Kalau kita tidak taat kepada pemimpin-pemimpin negara kita melanggar prokes, kita melanggar PPKM, maka kita akan membuat diri kita sengsara atau celaka sendiri. Dengan kata lain, kita tidak mendukung program pemerintah. Ya. Namun firman Tuhan mengatakan kita harus lebih taat kepada Allah. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 yang di bawah, bagian bawah itu dikatakan bahwa tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi tetap kita harus taat dan setia kepada perintah-perintah pimpinan kita, tapi kita harus lebih taat kepada Allah. Nah, dalam masa Petrus diadili ya dan Yohanes diadili, mereka tidak berani menahan lama-lama ya. Namun kembali mereka menahan Petrus dan Yohanes. Tapi bagi orang yang tetap taat dan setia, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan menyatakan kuasanya dan senantiasa menyertai dia. Ya. Dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-10 dikatakan pada waktu Petrus dan Yohanes ditahan, malaikat Tuhan membebaskan dia. Ya, kunci penjara tidak rusak, tapi Petrus dan Yohanes dibebaskan. Ya. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, seorang mahkamah agama yang bernama Gamaliel menyatakan bahwa jangan kita larang apa yang dilakukan. Kalau memang itu dari manusia, sudah tentu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau memang dari Allah, kita larang, berarti kita melawan Allah. Nah, disinilah hal yang patut kita teladani. Kalau memang apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada konsekuensi dan resiko yang harus kita hadapi.
Namun kalau kita tetap setia, Tuhan pasti akan membela kita. Kalau Tuhan membela kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Ya, kita patut bersyukur. Ya, contoh dan teladan yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kita mengiring Tuhan. Ya, mungkin kita masih lebih baik dari kondisi pada zaman dahulu. Kita tidak ada larangan untuk beribadah, menyebarkan Injil atau menyiarkan nama Yesus Kristus yang penuh kuasa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada kebangkitan, dan ada juga keselamatan. Ya, Petrus dan Yohanes berani menyatakan ini karena ada 3 hal. Yang pertama, Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Petrus dan Yohanes penuh dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, Petrus dan Yohanes hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Begitu pula dengan kehidupan kita, kalau kuasa Roh Kudus mau nyata dalam kehidupan kita, kita harus tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kalau hidup dekat, berarti setia beribadah, setia melakukan firman Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, Petrus dan Yohanes mengerti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu bahwa benar sudah dibangkitkan. Ya, dalam Kisah Rasul 4 yang ke-10 dikatakan, Petrus dan Yohanes tahu, ya, Tuhan Yesus itu sudah dibangkitkan. Ya, kematian tidak mengalahkan kuasa Tuhan, tapi kematian dan maut sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan dia berkuasa atas maut. Dan yang ketiga, Petrus dan Yohanes tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali hanya di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita harus pegang teguh bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan terpengaruh, jangan tergoda dengan ajaran apapun. Ya, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, ya, tapi juru selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Puji nama Tuhan. Kita bisa lihat slide selanjutnya. Ya. Nah, mengapa sebagai pengikut Kristus itu kita harus taat? Ya. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan, ya, dalam gambar ini saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, pasti Bapak Ibu Saudara tahu. Di sebelah kiri gambar pada waktu Tuhan Yesus disiksa sebelum disalibkan, dan di sebelah kanan gambar Tuhan Yesus disalibkan. Dari kedua gambar ini kita sudah bisa melihat betapa taat setianya Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Setelah ia meninggalkan surga yang mulia, turun ke dalam dunia, tidak berdosa dijadikan berdosa, disiksa, disalibkan, dan mati di atas kayu salib. Ya, kita patut bersyukur kita memiliki Tuhan yang taat dan setia kepada kita. Ya, sehingga ia patut dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Ya. Yang ditulisan di bawah mungkin kurang begitu jelas, ya. Itu dalam Mazmur 89 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua yang ada dalam linjum ini. Mazmur 89 ayat yang ke-9. Ini adalah sifat Tuhan yang setia. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Jadi dalam segenap kehidupan Tuhan,
itu penuh dengan kesetiaan. Dia sudah berjanji, maka dia pasti menepati. Ya. Jadi bagi kita yang tetap setia, beriman dan percaya kepada Dia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan dan memperdulikan kita. Dia rela berkorban untuk kita. Kalau Dia sudah rela mengorbankan kehidupannya di atas kayu salib, apatah lagi yang menjadi kebutuhan dan masalah kita dalam hidup ini. Dia pasti peduli, ya. Dia tidak tutup mata. Dia pasti turun tangan. Yang penting kita tetap percaya dan beriman kepada Dia. Ya. Biarlah dimanapun dalam situasi dan kondisi apapun, ya, kita juga tetap harus setia kepada Tuhan. Ya. Ditambah lagi dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ya, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Biarlah kesetiaan yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita itu juga boleh terrealisasi dalam kehidupan kita. Kita tetap setia beribadah, kita tetap setia melayani, kita tetap setia melakukan perintah Tuhan. Ya. Ibadah dalam skop yang lebih luas adalah bukan saja beribadah seperti ini, bukan saja berbakti seperti ini, tapi melakukan perintah Tuhan setiap hari. Apapun profesi dan status kita. Sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, sebagai pedagang, apalagi sebagai hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Kita harus tetap taat dan setia. Sekalipun ada konsekuensi atau resiko yang akan kita hadapi. Ya. Jadi kita harus tetap taat dan setia. Kalau kita tetap taat dan setia, maka percayalah, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan berdiam diri. Ya. Dalam segala situasi dan kondisi, ya, Tuhan pasti campur tangan. Ya, seperti Roma 8 atau 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang terpanggil dan mengasihi Dia. Ya, kalau kita terpanggil dan mengasihi Dia, lakukan selalu firman Tuhan, kehendak Tuhan. Biarlah kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam slide selanjutnya bisa dilihat. Nah, setiap orang pasti memiliki kerinduan agar kehidupannya makin hari semakin lebih baik. Saya mengatakan bahwa kerinduan itu akan menjadi kenyataan bila kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Yang paling gampang kalau kita bekerja lah, ya. Kalau kita bekerja dari level staff, kalau kita tidak taat, tidak setia, tidak disiplin, mustahil untuk kita bisa dipromosi menjadi supervisor, menjadi head, ya, menjadi asisten manajer, menjadi manajer, dan juga menjadi direksi. Ya, kita harus tetap taat dan setia. Maka langkah kita akan hari lepas hari akan naik satu step. Ya. Tapi kalau kita tidak taat, jangan bermimpi untuk kehidupan kita akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Ya. Gambar sebelah kanan, ajarku berharap taat hanya kepadamu dan setia kepadamu Tuhan. Ya, karena kita tahu hanya Dialah yang patut dijadikan panutan dan contoh dalam kehidupan kita. Mungkin dalam kehidupan kita ada tokoh-tokoh dunia, ada pemimpin-pemimpin kita, ada tokoh-tokoh rohani yang menjadi
contoh dan teladan dalam hidup kita. Ya, namun yang paling tepat adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah satu-satunya manusia di muka bumi ini yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Ya, dan dia selalu berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun bukan berarti kalau saya katakan berbuat baik, setiap orang yang berdosa dan melanggar firman Tuhan bukan berarti tidak ada konsekuensinya. Tetap ada konsekuensinya. Untuk itu, biarlah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ya, untuk taat dan setia, kita harus mulai dari hal yang kecil-kecil dahulu. Ya, dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kita harus belajar setia dari hal-hal yang kecil. Tidak mungkin kita mendapat kepercayaan yang besar kalau dalam hal yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya. Ya, khususnya kalau kita berbisnis, berusaha atau bekerja. Ya, kalau kita bisa berkomitmen dengan janji kita, ya, dengan perjanjian kerjasama kita, maka orang lain juga akan memberikan kepercayaan yang lebih besar pada kita. Ya, itu sudah hukum alam. Ya, begitu pula dengan Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang kecil, maka kita juga akan dipercaya dalam hal-hal yang besar. Ya. Lalu dalam Kolose 3 ayat 22 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, kalau kita sebagai seorang pekerja, sudah tentu kita harus taat dan setia kepada perintah atasan kita. Mustahil seorang bisa taat dan setia kepada Tuhan, tapi kepada manusia dia tidak taat. Ya, jadi kita harus dengar-dengaran, patuh, taat, dan setia atas perintah-perintah yang diberikan oleh atasan kita. Apalagi kepada Tuhan. Mustahil kita akan mengalami atau mendapatkan promosi, kenaikan pangkat kalau dalam bekerja, ya, kenaikan level dalam kita berbisnis atau berusaha, kalau dalam hal-hal yang kecil kita tidak bisa dipercaya. Ya, ini kita bisa lihat dalam Matius 25 ayat 23. Saya tidak cantumkan dalam PowerPoint ini perumpamaan tentang talenta. Ya, kata Tuhan kepada hambanya yang baik dan setia, ya, yang tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka dipercaya untuk hal yang besar, ya, dan diajak untuk turut bahagia masuk dalam kebahagiaan tuannya. Ya, sekali lagi saya ulangi, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, kata masuklah dan turutlah dalam bagian Tuhanmu itu adalah merupakan upah atau reward bagi setiap orang yang setia dalam hal-hal yang kecil. Gitu pula dalam kita mengiring Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Ya. Kalau kita tetap taat dan setia, maka apapun yang menjadi hambatan dalam hidup kita, kita tetap setia kepada Tuhan. Ya. Kita tidak menjadi anak Tuhan yang baperan. Kita tidak menjadi pelayan Tuhan yang baperan. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit mundur. Ya, kalau kita seperti itu, lama-lama akan terjadi hal yang namanya muntaber, ya, alias mundur tanpa berita. Tiba-tiba hilang saja dari peredaran ibadah atau pelayanan. Ya, tapi biarlah kita tetap tekun dan setia. Ya, melalui
halangan dan rintangan, hambatan yang kita hadapi, Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya lebih mendidik kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Ya, lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kelak di kemudian hari, pergumulan, hambatan yang lebih berat pun kita bisa hadapi. Ya. Biarlah kita mulai taat dan setia dari hal yang kecil-kecil. Kita sebagai suami, kita harus setia pada istri dan anak-anak kita. Sebagai istri, kita harus setia kepada suami dan anak-anak kita. Sebagai anak, kita harus setia kepada orang tua kita. Ya. Sebagai karyawan, kita harus setia kepada pemimpin kita. Sebagai jemaat, kita harus setia kepada pemimpin ataupun gembala kita. Atau kakak-kakak rohani kita. Ya. Sehingga demikian, kita tahu satu saat Tuhan pasti akan berperkara dalam kehidupan kita. Tuhan akan mempromosikan kehidupan kita. Naik dari level ke-1 ke level kedua, level ketiga, dan level selanjutnya. Ya. Apa yang menjadi manfaat apabila kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Ya. Taat dan setia kepada Tuhan, kita akan memperoleh manfaat. Ya. Kita bisa baca dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Ini satu firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita semua, ya. Pasti kita semua rindu dan mau mengalami seperti itu, ya. Tapi konsekuensinya kita harus tetap setia. Firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Bukan suatu hal yang mustahil sekalipun dalam pandemi seperti ini. Pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, Tuhan tetap angkat naik satu step demi satu step. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Namun kalau kita tidak setia, jangan komplain sama Tuhan. Tuhan kok saya bekerja tambah susah, saya bisnis tambah susah. Bahkan tambah mundur. Bahkan nyaris gulung tikar gitu, ya. Nah, kita tahu dalam masa pandemi ini banyak karyawan yang dirumahkan, banyak karyawan di PHK, banyak usaha yang tutup. Tapi saya percaya dan yakin bagi setiap anak-anak Tuhan yang tetap taat dan setia melakukan perintah Tuhan, usahanya tidak akan mundur. Pekerjaannya tidak akan mengalami kemunduran, tapi semakin hari tetap semakin maju. Justru dalam masa pandemi ini Tuhan mau menyatakan kuasanya. Bahwa dia lebih berkuasa dari siapapun yang ada dalam dunia ini. Sekalipun orang dunia mengatakan mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini manfaat yang pertama kalau kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Manfaat yang kedua. Ya. Manfaat yang kedua, nah ini yang paling penting. Ya. Tadi itu kita diangkat bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala, itu satu gambaran bahwa jaminan dalam kita menjalani hidup ini, dalam kita bekerja, dalam kita berusaha, dalam kita berdagang. Jadi kita nggak perlu khawatir. Namun yang lebih penting lagi adalah manfaat bila kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Wahyu 20 ayat yang ke-10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kalau kita ditanya, anak Tuhan itu taat dan setia sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Ini firman Tuhan yang mengatakan, sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dengan kata lain, kita akan masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka. Bertemu dengan Om Petrus, Om Yohanes, dan yang lain-lainnya. Murid-murid Tuhan. Ya, biarlah kita tetap taat dan setia sampai mati. Sekalipun, sekali lagi, sekalipun kita tetap taat dan setia dalam dunia ini, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, memang hidup ini tidak pernah lepas dari masalah. Ya, ada pepatah yang mengatakan life is struggle. Ya, hidup ini adalah pergumulan, dan memang itu harus kita hadapi. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita harus tetap hadapi. Sudah tentu kita hadapinya itu bersama dengan Tuhan. Bersama kuasa Roh Kudus, sehingga kita dapat dimampukan untuk mengatasi dan melewati semuanya itu.
sehingga kita keluar menjadi pemenang dan lebih dari pemenang, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat dan maha kuasa. Ya, dalam slide selanjutnya bisa kita lihat. Nah, tetaplah setia. Ya, kerjakan bagian kita dengan setia. Dan lihatlah, Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan suara apapun yang ada dalam dunia ini, dengan pendapat ajaran apapun. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap setia kepada kita dan Dia pasti mengerjakan bagiannya untuk kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup menderita dalam dunia ini. Ya, biarlah kita tetap setia dalam mengiringi Tuhan, sekalipun saat-saat ini mungkin kita belum memungkinkan untuk bertemu secara muka dengan muka atau onsite atau offline, sekalipun hanya melalui online, biarlah kita tetap siap beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kita bisa bertemu satu dengan yang lain, ya, kita ada yang di Jakarta, ada yang di luar kota, ada juga yang di luar negeri, kita bisa bertemu dalam Linjum ini satu bukti kebesaran Tuhan. Dengan pandemi ini, Tuhan menyatakan kuasanya. Kita bisa bersekutu bersama-sama dimanapun kita berada. Ya, biarlah kita tetap setia, kita pegang janji firman Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji dan pasti Ia menepati. Janji Tuhan ya dan amin. Ya, diberkatilah orang yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Melalui firman-Mu pada pagi dan siang hari ini, kami diajar untuk tetap taat dan setia dalam segala situasi dan kondisi, termasuk dalam masa pandemi seperti ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami untuk tetap taat dan setia kepada Engkau, untuk berpegang teguh pada firman-Mu, dan juga melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sehingga kami tahu pasti Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan akan mengangkat kami bukan saja menjadi ekor, tapi menjadi kepala Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Apapun profesi, tugas, dan pekerjaan kami tahu pasti hanyalah Engkau, penolong kami yang sungguh, yang tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat rohani yang sudah Kau curahkan pada kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami tetap izinkan kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja dalam setiap kehidupan pribadi kami, supaya firman yang kami dengar itu mengalami urapan yang daripada-Mu, sehingga boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin dekat, dan semakin menyenangkan hati-Mu. Dan kehidupan kami boleh menjadi saksi dan terang-Mu, dan saluran berkat-Mu. Mungkin bagi keluarga kami, kerabat kami, teman-teman kami, dan lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu pasti Tuhan sudah menjamah setiap pribadi kami yang sudah bergabung dalam Linjum ini, baik yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri, apapun yang menjadi pergumulan dan masalah kami tahu pasti hanya Engkaulah satu-satunya penolong kami yang sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah menerima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus